terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih kalau malam ini Tuhan masih beri kesempatan buat hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya, ada sukacita ya. Yang puasa tetap semangat. Ini sudah hari keberapa ya, mulai tanggal 5 ya, sudah 10 hari lebih ya kita puasa, sudah 2 minggu. Kita percaya bahwa puasa ini belajar untuk mengucap syukur. Hari Sabat saudara masuk dalam restnya Tuhan, selain memuji Tuhan, ucap syukur aja ya. Malam ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana sekali Yesus selamanya Yesus. Mengawali dengan roh, mengakhiri dengan roh. Jangan sampai mengawali dengan roh, on fire waktu diberkati. Tapi begitu dibawa proses pendewasaan, kita semua nggak mau didewasakan. Kita dibawa ke next level, kita marah sama Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan? Jalan hidupku kok sulit hari ini. Kenapa Tuhan? Kita percaya bahwa setiap saudara dan saya hari ini sedang dibawa kepada pendewasaan rohani. Tuhan tidak mau kita jadi bayi rohani terus yang minta makan yang lunak ya. Akibatnya saudara tidak jadi dewasa. Makanya hari ini proses kehidupan itu cuman mendewasakan rohani saudara. Ya, yang namanya batinianya di-upgrade, lahirianya merosot, batinianya yang di-upgrade. Nah, hari ini saya ambil tema ini ya. Saya tadi pagi pada waktu saya bangun tidur, ada seorang yang telepon saya ya, itu jemaat lama semua gitu. Dia bilang gini, Bukem tahu kan si A gitu ya, ini jemaat lama sama. Iya, saya tahu. Bukem kalau tiap kali diajak dia itu sombong ya Bukem. Iya, saya bilang kalau diajak ibadah itu dia berkata bahwa ini bukan tempatnya. Kenapa? Karena suaminya katanya melayani Tuhan baik-baik, keluarganya semuanya baik-baik gitu ya. Ya, saya juga nggak paksa, namanya orang merasa dirinya baik-baik. Tapi siapa yang nyangka tadi pagi saya dikabari, kaget saya dapat berita. Bukem tahu ya, orang ini yang selama ini kayaknya sulit diajak ibadah, ternyata Bukem parah apa? Saya tanya gitu. Suaminya di penjara. Saya bilang gitu. Kok bisa? Saya bilang gitu. Lah iya, kok bisa itu, saya ya heran. Lah mereka itu kan kelihatan happy family. Suaminya lo Bukem kan kita tahu kalau kita ajak ibadah kan dia rasanya kayak canggung. Mungkin dia punya suami yang baik, keluarga yang baik, rasanya jaim gitu ya. Iya, kalau diajak ibadah kan sulit. Ternyata saya baru tahu, dikabari bahwa suaminya sudah masuk penjara, sudah ada kira-kira beberapa bulan. Nah, makanya hari-hari ini nggak ada orang, walaupun saudara sudah melayani Tuhan, saudara sudah hebat, kita semua percayalah hari-hari ini nggak ada lain. Kita ini siap dimurnikan. Makanya jangan jadi sok sombong, sok kuat. Kita ini butuh komunitas loh. Coba kalau komunitasnya salah, mungkin orangnya sudah putus asa. Hari ini istrinya putus asa. Kenapa? Karena merasa bahwa hidupnya sudah sok kuat. Rasanya zona nyaman, merasa bahwa oh Tuhan itu sayang hidupnya, keluarganya baik-baik, semuanya baik-baik. Ya, kita percaya. Nah, hari ini kita percaya bahwa beberapa hari ini Tuhan itu selalu mengingatkan hidup saya. Tuhan kayak bicara gini, jangan takut, selama ini apa yang kamu tabur di dalam aku, jeripayamu ndak pernah sia-sia. Mungkin orang berkata, kamu setia, kamu ngampuni sampai hari ini, kamu mendoakan, mengasihi orang yang ndak baik sama kamu, yang menyakiti hidupmu bertahun-tahun. Orang mungkin berkata kita ini bodoh, tapi senyatanya
Jeripayamu, apa yang kamu tabur untuk pengampunan, sampai hari ini tuh tidak pernah sia-sia. Selama ini apa yang kamu tabur dengan bercucuran air mata, jeripaya kita dalam Tuhan tuh tidak pernah sia-sia. Makanya tadi ada orang yang tanya, Bu, saya kepingin menyerah, saya sudah tidak kuat lagi, saya percuma nabur hal-hal yang baik, rasanya suami saya tambah keterlaluan Bu Eli, tambah kelewatan Bu Eli, rasanya gimana toh Bu Eli, orang keterlaluan itu ndak punya rasa, ndak punya hati nurani, raja tega. Bu, saya itu sampai tadi pagi itu masih ditampar Bu Eli, saya itu dijadikan samsat Bu Eli. Saya cuma bilang gini, Bu, sudah mulai hari ini ibu ndak usah hitung-hitungan sama suami, dosanya jangan disentil supaya ibu ndak dipukul, ibu lebih baik bisu. Lo kok enak Bu Eli? Nah ini kesalahan kita, selalu berkata kok enak. Saudara percaya, dengan diam, dengan saudara mengampuni, mengasihi, cuman mendoakan, jeripaya kita tidak pernah sia-sia. Semakin kita merasa tidak terima, kok enak, nanti jeripaya kita sia-sia. Di hadapan Tuhan sia-sia, malah dapat bogem, dapat tonjok. Lebih baik kita bisu. Apa yang kita tabur dengan pengampunan, kita mungkin bilang kok enak, tapi enggak kok enak. Senyatanya kita yang diberkati. Kenapa? Karena jeripaya kita yang kita kerjakan dengan menabur benih kebenaran, itu semuanya tidak pernah sia-sia. Nah, beberapa hari juga ayat yang muncul, beberapa kali saya heran kenapa ayat ini diulang-ulang. Nggak mungkin bisa bebarengan ayat ini keluar terus. Yohanes 16 ayat 33. Saya lagi buat renungannya, saya belum sempat share karena anak saya hari ini juga ulang tahun ya, saya baru pulang. Nah, ayat ini yang membuat kita sadar. Yuk kita baca, ayat ini diulang beberapa kali terus. Saya sampai ngerenungin ayat ini apa ya artinya, saya renung, memang hebat ayat ini. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, semuanya ya, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Kita percaya selama kita tinggal di dalam Tuhan, tidak ada orang benar, walaupun sulitnya seperti apa, itu ada damai sejahtera. Makanya kemarin ada tanya jawab, Bu Eli, bahagia mana? Bahagia suami yang selingkuh atau istri yang diselingkuhi? Kira-kira bahagia mana? Yang selingkuh atau yang jadi objek yang disakiti? Saya jelas berkata, jelas yang disakiti hidup benar jauh lebih bahagia. Kenapa? Karena kita punya damai sejahtera. Suami istri yang menyakiti kita itu tidak akan pernah punya damai sejahtera. Makanya ayat ini berkata, supaya kamu memperoleh damai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Dalam dunia ini kita lagi menderita ya. Banyak orang yang tidak siap untuk dimurnikan. Senyatanya dunia ini adalah tempat di mana kita ngalami proses perjuangan, pertandingan sebagai orang benar itu tidak gampang. Kenapa? Karena iblis itu selalu kepingin menghancurkan hidup orang benar. Tapi Tuhan melalui proses yang tidak mudah itu akan membawa kita keselamatan. Tuhan sudah waktunya sudah semakin singkat. Makanya masa yang sukar makin sukar. Itu tujuan Tuhan lewat proses hidup kita ini supaya selamat. Nah, dalam dunia kita menderita penganiayaan, itu digaris bawahi saudara. Saudara pikir dunia ini tempatnya, kalau saudara punya target dunia ini tempat nyaman, bahagia, ya enak-enakan, saudara salah besar. Apalagi ini sudah akhir zaman, saudara harus hidup lebih sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena di luar Tuhan, di luar Kristus, kita makin tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi selama kita tinggal di dalam Kristus, di masa yang makin sulit, Tuhan tetap berkata, damai sejahtera akan aku berikan di dalam dunia yang menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Sekalipun engkau menderita hari ini, tetap damai, tetap kuat, karena aku telah mengalahkan dunia. Malam ini Tuhan mau berbicara, sekali Yesus, selamanya Yesus, tidak akan pernah saudara kalah.
Tuhan sudah menjamin aku telah mengalahkan dunia. Berarti kalau kita jadi anak-anaknya, kita keluar lebih dari pemenang, gak jelas. Kita pasti keluar lebih dari pemenang walaupun di tengah penderitaan aniaya yang hari ini penderitaan kita makin sulit. Percayalah kalau Tuhan itu yang berkata bahwa aku telah mengalahkan dunia, saudara jangan fokus dengan masalah lagi. Percayalah masalah kita pasti berlalu dengan kemenangan. Tidak mungkin kita ini kalah, karena kalau Tuhan telah mengalahkan dunia berarti apapun penderitaan aniaya saudara bukan untuk kalah tapi untuk menang. Pastikan hari ini orang benar itu tetap dalam berkatnya Tuhan. Saya, saudara semua, malam ini walaupun di tengah proses hutang, proses aniani, proses rumah tangga, sakit penyakit, apapun berita buruk yang kita alami hari ini, tetaplah miliki damai sejahtera dan tetap kuatkan hatimu, bahkan yakinlah bahwa kita pasti keluar lebih dari pemenang. Nah, kita baca di Mazmur 146 ya. Saya akan bahas secepat mungkin. Kita baca terlebih dahulu di Mazmur 146 ayat 2 sampai 5 ya. Kita baca sampai 6 kita baca. Aku hendak Mazmur 146 ayat 2 sampai 5 ya. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Artinya gini, selama kita bernafas, yuk jangan memuliakan masalah. Sudah, selama aku hidup, selama masih aku ada di dunia, tugas kita itu cuman memuliakan Tuhan dan bermazmur. Makanya masalah itu buat kita itu mendatangkan kebaikan, tapi buat Tuhan itu kemuliaan. Tangkap ya, masalah itu buat kita bukan masalah tapi kebaikan, dan buat Tuhan itu kemuliaan. Makanya kita hari ini jangan pernah terus tinggal dalam masalah. Hari ini pastikan kita mau bermazmur dan memuliakan Tuhan. 3, janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak bisa memberikan keselamatan. Hari ini apapun yang saudara percayai itu tidak bisa memberikan keselamatan. Saudara percaya uangmu yang besar, bangsawan ya, berbicara kekayaanmu mungkin sudah berlipat-lipat, sudah tidak habis 7 turunan. Kira-kira kita hari ini kalau percaya hanya harta yang bisa membuat kita hidup bahagia, saudara akan mengalami kekecewaan yang besar. Senyatanya para bangsawan siapapun itu tidak bisa memberikan keselamatan. Hanya sekali Yesus, selamanya Yesus itu yang bisa memberikan saudara dan saya keselamatan. Lihat ya, ayat keempat kita lompat. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Saudara percaya manusia mau sehebat apapun, nyawanya melayang, kembalinya ke tanah, saudara. Orang kaya tidak ada yang namanya. Kalau kita beli tiket bisnis kelas pesawat itu ada kategori golongan ya. Mungkin yang duduknya di depan sendiri first class, dilayani sampai bisa tidur, punya ruangan seperti kamar. Ada yang bisnis ya, duduk per duduk tapi bisa tidur. Ada yang ekonomi hanya bisa duduk ya, mungkin hanya sebentar gini aja. Semua digolongkan. Tapi buat kita sadar bahwa siapapun kita, mau orang hebat, mau orang kaya, kalau sudah nyawanya melayang kembali ke tanah dan sudah lenyap hari itu. Semua tujuan, rencana, tabungan, semua sudah lenyap, saudara. Tidak ada yang bisa dibawa sekalipun. Nah, ayat keempat kita baca 5, berbahagialah. Nah, ini kata kuncinya. Sekali Yesus tetap selamanya Yesus, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai apa, saudara? Penolong. Jadi hari ini di tengah sulitnya hidup, yuk
Jangan sampai kita kehilangan kepercayaan sama Allah penolong. Selama kita cuman punya pengharapan sama Tuhan Allah sebagai penolong yang harapannya pada Tuhan Allahnya, kita ini sudah termasuk kategori orang yang bahagia. Jangan pernah melepaskan kepercayaanmu. Jangan pernah berharap dengan siapapun, bangsawan siapapun, manusia punya kemampuan terbatas. Hartamu mau ditimbun sebanyak apapun, kalau sekali habis-habis, tidak ada yang bisa kita andalkan. Hari ini cuma satu permintaan Tuhan, andalkan Tuhan sebagai penolong yang harapannya pada Tuhan Allah. 6a, Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Pastikan sekali Yesus, selamanya Yesus. Kenapa? Karena Yesus, Tuhan itu setia untuk selama-lamanya buat saudara dan saya. Jadi Bu Eli, di tengah hutang saya Tuhan setia, jelas. Kalau selama-lamanya itu berarti tidak ada batas waktu. Waktu susah ya setia, waktu hidupmu hari ini terpuruk ya Tuhan itu tetap setia selama-lamanya. Hari ini tidak ada alasan untuk kita hari ini tidak berbahagia. Sudah kategori orang yang berbahagia. Sekali Yesus, selamanya Yesus, itu orang yang berbahagia. Makanya hari-hari ini yuk, selama kita menantikan waktunya Tuhan, yang pertama kita tetap hari ini andalkan Tuhan, nantikan Tuhan sebagai penolong. Tidak ada jalan lain. Waktu hari ini kita tidak bisa pakai waktunya kita. Kalau saudara hidup dalam penderitaan aniaya di dunia, Tuhan tetap berkata, tetap nantikan aku, karena hanya aku yang sudah mengalahkan dunia. Saudara mau ngandalin kekayaan, tidak bisa memberikan keselamatan. Saudara mau mengandalkan bangsawan juga manusia. Mereka juga kembali kepada tanah. Tidak ada yang bisa kita nantikan hari-hari ini selain hanya pertolongan Tuhan yang sudah mengalahkan dunia. Yang kedua, tetap harapkan Tuhan atas hari esok kita. Hari ini hidupmu terpuruk, tapi bukan untuk hari esok. Karena Tuhan sendiri berkata, janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok ada di tanganku, aku sudah sediakan masa depan yang penuh damai sejahtera, penuh harapan. Bahkan hari esok aku ini sudah terbukti mengalahkan dunia. Tidak mungkin, kalau Bapak kita sudah terbukti mengalahkan dunia, berarti dia sangat terbukti sebagai penolong. Makanya tidak perlu takut. Mazmur 142 berkata, Tuhan sebagai penolong dalam kesesakan sudah sangat terbukti. Berarti saudara tidak perlu cari menantikan pertolongan yang lain, tapi hari ini di ruang tunggunya Tuhan. Ya sudah Tuhan, sekali Yesus, sambil nyanyi, sekali Yesus, selamanya Yesus. Aku tetap mau menantikan waktunya Tuhan menolong hidupku, karena Engkau sudah mengalahkan dunia. Yang kedua, tetap harapkan Tuhan atas hari esok kita, karena Dia sudah menyediakan masa depan yang penuh damai sejahtera. Yang ketiga, tetap setia selamanya mengikut Tuhan. Kalau Dia setia, kenapa kita tidak setia? Walaupun dalam keadaan yang terpuruk, penderitaan yang puncak sekalipun, Tuhan itu tetap setia. Jadi 3 hal ya, tetap nantikan Tuhan. Ya, yang kedua tetap harapkan Tuhan, yang ketiga tetap setia. Siapa yang hari ini sekali Yesus, selamanya Yesus, tidak ada yang hari ini panik, tapi kita di ruang tunggunya Tuhan, kita tetap berkata, Tuhan, aku tetap menantikan Tuhan, karena Engkau sudah mengalahkan dunia. Buat apa aku menantikan sesuatu yang tidak pernah bisa mengalahkan dunia? Pada akhirnya kalau orang tidak bisa mengalahkan dunia, dunia ini dalam perjalanan dilenyapkan dengan segala keinginannya. Siapa yang bisa mengalahkan dunia? Kalau Yesus sudah berkata, aku telah mengalahkan dunia, berarti dunia dalam perjalanan dilenyapkan. Saudara dan saya bukan dalam perjalanan dilenyapkan, tapi dalam perjalanan yaitu melihat kemenangan, melihat kehidupan kekal. Siapa yang sudah mengalahkan dunia? Tidak ada satupun selain Yesus. Makanya sekali Yesus, selamanya Yesus. Saudara mau ngandalin apa? Kekayaan tidak bisa mengalahkan dunia.
Hari ini siapa yang bisa mengalahkan dunia? Kita ini sudah punya penjamin, makanya tetap nantikan, tetap harapkan, tetap setia selama-lamanya. Karena Yesus juga itu setia kepada saudara dan saya selama-lamanya. Yuk kita lihat ya, ini tidak lepas dari pembahasan Mazmur 146. Saya berusaha bahas cepat karena saya juga mulai ngantuk saudara. Besok saya harus ke Semarang, malamnya langsung saya pulang Surabaya ngisi ibadah wanita di Valentine ya, Valentine Day ya. Di situ saya harus pulang cepat dari Semarang, dan besok Minggu saya ada pelayanan juga. Makanya hari ini yuk, saya percaya bahwa setiap kita hari ini melihat bagaimana sekali Yesus, selamanya Yesus. Jangan sampai kita takut menghadapi apapun juga ya. Nah, tetap nantikan Tuhan. Kita lihat Mazmur 146 ayat 3 dan 10. Mazmur 146 ayat 3 dan 10. Itu tadi. Janganlah percaya kepada para bangsawan dan anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Berarti Tuhan itu sumber keselamatan, karena dia sudah mengalahkan dunia. Yang kedua, 10. Tuhan itu raja untuk selama-lamanya. Mazmur 146 ayat 10. Tuhan itu raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion turun-temurun. Berarti Tuhan itu raja selamanya. Tuhan itu Allah turun-temurun. Tuhan itu telah mengalahkan dunia, sumber keselamatan. Makanya kalau kita menantikan Tuhan, tidak ada ruginya. Saudara percaya kalau Tuhan sudah mengalahkan dunia, dia itu sumber keselamatan. Dia itu raja selama-lamanya. Dia itu Allah turun-temurun. Pastikan hari ini saudara jangan menantikan pertolongan apapun di luar Tuhan. Belajar untuk diam sesaat. Belajar untuk tidak mendahului sumber keselamatan, raja selama-lamanya, dan Allah turun-temurun. Karena siapa yang menjadi raja selama-lamanya atas hidup saudara dan saya, yaitu hanya Tuhan Yesus. Siapa sumber keselamatan? Hanya Tuhan Yesus. Siapa Allah turun-temurun? Nanti kita akan memerintah dalam pemerintahan bersama Tuhan Yesus Kristus. Hanya Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang sudah menyediakan tempat tinggal di surga? Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang menjemput kita nanti pada akhirnya waktu dia datang sebagai mempelai Kristus dan kita calon mempelai Kristus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Makanya tidak ada yang kita nantikan. Hari ini penderitaan seberat apapun, yuk jangan pernah keluar dari ruang tunggunya Tuhan. Tetap nantikan Tuhan, walaupun belum terjadi sesuatu, aku pasti menang Tuhan. Karena Engkau sumber, Engkau adalah Raja, dan Engkau adalah Allah. Wow, siapa yang bisa punya pertolongan yang begitu hebat. Makanya kitab Mazmur berkata, Tuhan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Karena dia sumber, dia adalah raja, dan dia adalah Allah yang turun-temurun. Hari ini percayalah, malam ini nanti saudara tetap tidak usah takut menghadapi ya. Doanya jangan lupa loh, doanya terus ya. Doanya Daud dikatakan ya, lapangkan hati yang sesak, keluarkan dari kesulitan ya. Terus dari kesesaraan, kesukaran ya. Yang ketiga itu tilik sengsara kesukaranku ya, ampuni. Itu tadi ya, 4 SD diingat-ingat. Nah, tetap harapkan Tuhan. Mazmur 146 ayat 7 sampai 8. Salah satu poin itu kita selesai ya. Saudara percaya hari ini yuk, kita sudah di ruang tunggunya Tuhan tuh aman-aman. Siapa sih yang jagai saudara? Sumber, Allah, Raja itu ada di pihak saudara. Tidak layak kita ini takut. Kita tidak layak ya. Hari ini tadi seharian di Surabaya heboh dengan viral berita. Saya lihat kehidupan itu begitu menakutkan hari-hari ini. Kalau tidak punya Tuhan loh, benar-benar loh, tidak ada orang yang bisa bertahan hidup. Makanya Yohanes 16 ayat 33 itu perlu direnungkan. Sudah memang dunia ini tempatnya kita ngalami air mata, tidak banyak nuntut Tuhan. Apabila
di akhir zaman, masa yang sukar makin sukar itu sedang terjadi hari-hari ini. Saudara percaya, kenapa hari ini banyak orang stres? Karena tingkat kesulitannya tidak gampang. Dulu doa sebentar sudah bim salah bim, gampang ya. Tapi waktu ujian akhir di akhir zaman sedang diujikan, ke tingkat kesulitannya itu berat saudara. Makanya tidak gampang. Kalau masa sukar berarti masalahmu jelas tingkat kesulitannya akan semakin sulit. Nah, Mazmur 146 ayat 7-8 kita baca. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang yang buta. Nah ini makanya saya ajari, yang punya suami lagi error itu matanya buta, makanya dia itu error. Sudah ibu-ibu, bapak-bapak, kalau suamimu lagi berkata, aku ndak mungkin kembali sama kamu, aku ndak punya rasa, kamu itu sudah bukan istriku lagi, jangan didengar. Mungkin orang berkata yang buruk. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang membuka mata orang buta. Makanya doakan istri-istri, suamiku Tuhan buka mata rohaninya. Yang buta melihat Tuhan. Waktu kita berdoa, kira-kira punya pengharapan enggak buat suami yang error jadi suami imam yang benar? Masih ada harapan. Siapa yang lagi putus asa, yuk harapkan Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Yang penting itu jadi pegangan hidupmu. Masih ada harapan. Walaupun saudara ada di ICU hari ini. Aduh, semua mungkin kalau orang di ICU itu apa? Dokter angkat tangan kalau sudah kritis. Semua pengobatan angkat tangan. Mungkin saudara gini, Bu, saya sudah angkat tangan. Orang semua sudah angkat tangan lihat masalah saya. Sudahlah, masih ada harapan. Karena Tuhan akan membebaskan orang-orang yang terkurung. Hari ini mungkin kau terkurung dengan kanker, terkurung dengan hutang, terkurung dengan bangkrut, terkurung dengan wanita tobat aniani. Siapa? Tuhan masih ada harapan karena dia berjanji membebaskan orang-orang terkurung, membuka mata orang yang buta. Salah satunya suamimu yang didoakan, istrimu yang didoakan, anak-anakmu yang berontak. Mungkin saudara lagi mendoakan orang-orang yang dibutakan sehingga perbuatannya aneh-aneh. Doakan terus supaya mata orang buta itu hanya Tuhan. 8. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang benar. Itu sebabnya hari ini jangan takut, tetap harapkan Tuhan. Saudara dan saya selama jadi orang benar. Yang pertama, Tuhan membebaskan orang terkurung. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan mendekatkan orang tertunduk. Dan Tuhan mengasihi orang-orang benar. Hari ini, saudara mungkin mengalami keadaan yang sulit. Saudara sudah benar-benar tidak punya apa-apa hidupmu. Yakinlah masih ada harapan. Kenapa? Karena Tuhan itu mengasihi orang-orang benar untuk diberkati, untuk ditolong, untuk dipulihkan, untuk dibebaskan. Hari ini doamu buat suamimu, bukakan mata rohaninya, dibukakan pasti. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Mungkin hari ini hidupmu dipermalukan, aib lagi menimpa keluargamu. Orang kalau sudah mengalami suaminya, ya mungkin saudara hari ini punya suami yang sudah benar-benar jadi pembicaraan orang, punya istri yang selingkuh jadi pembicaraan orang di mana-mana. Tapi percayalah, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Hari ini mungkin kita dipermalukan dengan aib yang terjadi. Saudara percaya, harapkan Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Kenapa? Karena nanti masih ada harapan. Tuhan pasti menegakkan, Tuhan membebaskan, Tuhan membuka mata orang buta, dan Tuhan itu masih mengasihi orang-orang benar, sangat mengasihi. Jadi sekali lagi, jangan pernah putus pengharapan. Saudara tetap katakan, Tuhan, aku tidak akan pernah putus pengharapan. Aku tahu ketika aku berharap sama Tuhan, di depan pasti Tuhan membebaskan aku yang lagi terkurung.
Aku pasti melihat suamiku yang aku doakan matanya yang buta terbuka. Aku pasti melihat bagaimana Tuhan Engkau menegakkan aku yang lagi kena aib ini Tuhan. Aib Tuhan. Aku tahu Tuhan Engkau masih mengasihi orang-orang benar sampai hari ini. Sehingga tidak ada alasan untuk saudara putus asa. Tetap harapkan Tuhan. Yang terakhir ya. Bagaimana Tuhan itu setia selamanya. Mazmur 146 ayat 6b. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas ya, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Dan lompat berikutnya ayat 9. Tuhan menjaga orang asing, anak yatim, janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik itu akan dibengkokkan. Lihat ya, berarti yang pertama Tuhan itu setia menegakkan keadilan. Tangkap ya, untuk orang-orang yang diperas. Mungkin hari ini engkau disakiti, diperas hatimu sama pelakor. Yang diperas mungkin bukan uang ya. Saudara, banyak istri-istri suami yang tersakiti dengan pihak ketiga. Itu diperas Bu Eli. Saya benar-benar kayak diperas Bu Eli. Tidak apa-apa. Mungkin hatimu diperas. Hari ini kelihatannya Tuhan itu tidak bertindak apa-apa. Tapi sekali lagi Tuhan menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas. Dan Tuhan memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Saudara, jangan takut. Hari ini percayalah Tuhan tetap memberi roti kepada saudara saat saudara mengalami kekurangan. Saat saudara mengalami keadaan serba sedikit ya, mungkin saudara lagi mengalami keadaan apapun, Tuhan pasti memberi roti. Dan bahkan Tuhan akan menegakkan siapa saudara? Yaitu ditegakkannya kembali orang-orang asing, anak yatim, dan janda. Berarti hari ini setia aja. Karena Tuhan juga setia menjaga yang namanya orang asing, anak yatim, janda. Mungkin hari ini hidupmu yang lagi single parent, jangan kecil hati. Ya, orang mungkin berpikir kasihan deh lu nggak punya suami, hidup merana, nggak usah bingung kawin lagi. Sudahlah, Tuhan itu menjaga orang-orang, menegakkan kembali orang asing, anak yatim, dan janda. Saya percaya siapapun saudara hari ini yang merasa hidupnya terpuruk sendiri, tidak sendiri. Karena suatu kali Tuhan pasti menegakkan kembali. Karena itu Dia setia. Ya, 3 hal ini saya sudah selesai. Tuhan setia menegakkan keadilan. Tuhan setia untuk menegakkan kembali para janda. Dan Tuhan setia memberi roti buat orang yang lapar. Makanya tidak ada kata kita tidak setia sama Tuhan. Kalau Dia setia menyediakan apa yang saudara dan saya butuhkan, kenapa saudara perlu takut? Kenapa saudara perlu pesimis? Kenapa saudara perlu berkecil hati? Biarlah malam ini dengan firman ini, perenungan Mazmur 146 akan membawa kita semua sadar bahwa selama masih ada Tuhan Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, kita tetap hari ini ya menantikan pertolongan Tuhan. Yang kedua yaitu tetap harapkan Tuhan. Yang ketiga tetap setia kepada Tuhan, karena Tuhan itu juga setia selama-lamanya menegakkan kembali, menjaga ya para janda, bahkan setia memberi roti, bahkan Tuhan juga akan membebaskan ya. Ingat ya, Tuhan membebaskan, membukakan. Tuhan itu juga akan menegakkan orang yang tertunduk, bahkan Tuhan juga akan mengasihi orang-orang benar. Saudara dan saya pastikan masih ada harapan ya Bu Eli. Iya, errornya suamimu, kalau mata rohaninya sudah dibuka sama Tuhan, dia pasti sadar, dia pasti menyesalnya tidak ketulungan. Makanya jangan putus asa. Walaupun puara loh Bu Eli suami saya, watak pasti bisa. Kalau Tuhan yang membukakan mata orang yang buta, saudara dan saya percayalah, orang yang buta secara rohani, Tuhan akan bukakan mata rohaninya, dia akan melihat kebenaran. Saudara percaya malam ini, jangan pernah putus pengharapan ya. Yang pertama tadi apa? Dia sumber keselamatan, sudah mengalahkan dunia, dia adalah raja selama-lamanya, dan dia itu adalah Allah yang turun-temurun. Makanya kita tetap menantikan
menantikan pertolongan Tuhan. Dia pasti sangat terbukti menolong saudara dan saya keluar dari masa sukar. Kuatkan hatimu, tetap damai tinggal di dalam Kristus. Walaupun hebatnya penderitaanmu hari ini, ingat kata Tuhan, aku telah mengalahkan dunia. Apa yang tidak bisa aku buktikan untuk aku kalahkan. Kalau dunia ini dalam perjalanan dilenyapkan, aku tetap sudah mengalahkan dunia. Tuhan Yesus memberkati, selamat istirahat. Besok yang ada di Semarang bisa ketemu saya ya. Yuk tetap semangat. Kita percaya, terima kasih buat Yuan ya, sudah dicatat ya. Kita percaya tidak ada orang ragu lagi. Saudara percaya waktu kita kuat, iblis itu paling takut sama orang yang kuat. Jadi jangan berkecil hati. Iblis itu paling gemetar lihat orang yang imannya teguh. Dan waktu saudara begitu teguhnya iman, maka percayalah, realitamu akan semakin lemah, imanmu akan semakin kuat. Kebenaran pasti memerdekakan saudara dan saya. Makanya hari ini seringlah mengucapkan firman. Firman ini juga bisa dibuat untuk peperangan. Kalau sampai iblis datang dengan realita, iblis berusaha menggoyahkan imanmu, tidak ada Tuhan, sudah kamu lebih baik pilih jalan pintas. Sekali lagi saudara nyanyikan, sekali Yesus selamanya Yesus ya. Ya, yang ada di Manado saya tanggal 28 sampai tanggal 2 Maret ada di Manado ya, 2 atau 3 Maret saya ada di Manado, 28 Februari yang ada di Manado ketemu saya juga ya. Jadi malam ini tidak ada orang yang stres. Siapa yang lagi galau, siapa yang lagi putus pengharapan, pastikan katakan nanti malam sebelum tidur kita nyanyi, sekali Yesus selamanya Yesus. Saudara nyanyi sebelum tidur, sembah, saudara menyembah Tuhan. Setelah itu saudara masuk dalam doa, katakan firman. Saudara mulai belajar setiap firman yang saudara baca, saudara mulai declare. Karena waktu saudara declare firman, percayalah di alam roh itu pasti terjadi perubahan saudara. Yang saudara tidak pernah bisa lihat, tapi Tuhan akan melakukannya. Percayalah itu, jangan pernah menyerah. Setiap jeripayahmu, penderitaanmu, air matamu, kesengsaraanmu dalam Tuhan itu tidak pernah sia-sia, karena senyatanya sedang ditampung. Katakan malam ini, Tuhan aku mau tidur, Tuhan aku mau hari ini tetap menantikan pertolongan Tuhan. Karena aku tahu Engkau sudah mengalahkan dunia, Engkau sumber keselamatan, Engkau Allah yang selama-lamanya, dan Engkau Raja selamanya, Engkau Allah yang turun-temurun. Dan aku tetap hari ini harapkan Tuhan, karena Engkau pasti masih sanggup membukakan mata rohani suamiku. Engkau pasti membebaskan aku yang lagi hari ini terkurung, menegakkan kembali aku yang lagi tertunduk, dan Engkau mengasihi aku Tuhan. Itu sebabnya aku tidak mau putus pengharapan. Orang yang dikasihi Tuhan pasti melihat jalan keluar yang terbaik. Anakku hari ini juga Tuhan mau tetap setia. Kenapa? Karena Engkau setia selama-lamanya atas hidupku. Baik di masa yang sulit ini, aku percaya aku akan tetap setia sama Tuhan, karena Tuhan itu setia juga untuk menegakkan keadilan buat orang-orang yang diperas hari ini. Percayalah, siapa yang lagi diperas hatinya, diperas kekuatanmu dengan orang jahat hari ini, jangan pernah takut. Tuhan akan berdiri dengan keadilannya. Tuhan sudah sediakan roti yang terbaik, dan Tuhan sudah menjaga buat anak yatim dan janda. Tetap semangat hari ini. Jangan sampai kekuatanmu dicuri sama iblis. Percayalah, orang yang hari ini bisa bertahan sampai kesudahannya pasti selamat. Dan satu tip yang saya sudah dapat pesan dari Tuhan, hari-hari masa yang tersulit bukan horor loh buat saudara. Saya sudah ulang berapa kali. Percayalah, di saat kelemahan saudara dan saya, hari-hari yang kita lewati, hari-hari di saat kelemahan kita, hari-hari ketidakmampuan kita, senyatanya bukan hari-hari horor, hari-hari yang menegangkan, tapi hari-hari di mana kita sudah tidak mampu berbuat apa-apa, titik nadir kekuatan seperti Abraham, di mana sebentar lagi Tuhan akan datang menyediakan kambing domba ya, kambing di mana Tuhan sudah sediakan saat titik nadir, di saat kelemahan
kita. Justru hari-hari ini buat orang benar harus bisa melihat pembuktian firman. Kuasa Tuhan bekerja sempurna. Tuhan menyediakan domba pengganti yang buat Ishak, maka Tuhan juga sedang menyediakan domba pengganti buat semua kerugian kehilangan saudara hari-hari ini yang begitu besar. Abraham kehilangan milik satu-satunya yang berharga, yang sangat berharga, itu benar-benar kalau itu dikorbankan itu rasanya benar-benar menakutkan, tapi Tuhan tetap sediakan pengganti. Kita mungkin ngalami masa-masa krisis seperti janda. Kalau saudara pikir janda cuman berkata, aku cuman mau nyami sedikit minyak dalam buli-buli, mungkin saudara malam ini berkata, Tuhan semakin sedikit loh Tuhan, tabungan saya semakin sedikit, cadangan saya semakin sedikit, semua sedikit, hutang tambah banyak, kebutuhan tambah besar. Tuhan berkata, apa yang kau punya? Sedikit minyak dalam buli-buli. Engkau pasti bisa membayar hutangmu dan engkau tetap bisa hidup dari lebihnya bersama anak-anakmu. Wow. Saudara jangan takut, siapa yang punya serba sedikit, ini waktunya saudara akan ngalami Tuhan. Kalau saudara tidak ngalami serba sedikit, saudara bisa lihat tidak? Masih bisa hidup bayar hutang dan hidup dari selebihnya bersama anak-anak. Kita nggak lihat pembuktiannya Tuhan. Tapi waktu saudara berkata, makanya saya sering kali bilang gini, Tuhan itu paling senang kalau ditantang. Tapi nantangnya firman, jangan ngawur. Ya, contohnya itu tadi, Tuhan, engkau pernah lakukan sesuatu yang serba sedikit dengan minyak dalam buli-buli. Itu bisa bayar hutang dan hidup dari lebihnya bersama anak-anak. Saya percaya, saya juga Tuhan. Saya pasti bisa bayar hutang, saya masih bisa hidup dalam lebihnya bersama anak-anak. Dan saat ini saya ngalami kelemahan yang gak bisa apa-apa. Tapi aku akan lihat pembuktiannya. Kuasamu jadi sempurna. Bukan hidupku hancur, tapi ini waktunya Tuhan mendemonstrasikan kuasanya menjadi sempurna atas keuanganku, atas rumah tanggaku, atas kesehatanku. Bahkan Abraham disediakan domba pengganti saat titik nadir kekuatan. Di situ aku juga akan melihat penggantinya segera. Bahkan nanti penggantinya bukan lagi berkat yang kecil, tapi Tuhan berkata, aku memberkati engkau dengan berlimpah-limpah. Orang yang lagi diambang batas kekuatan, ini waktunya saudara dan saya melihat berkat yang melimpah-limpah. Makanya malam ini yuk kita berdoa ya. Yang mau tidur nanti lanjutkan nyembah Tuhan ya. Kita mau berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur malam ini kami cuma bisa berkata sekali Yesus selamanya Yesus. Tidak ada yang bisa memisahkan anak-anakmu dari kasih Tuhan. Karena engkau tetap mengasihi orang benar sampai hari ini. Sekalipun kau izinkan mereka mengalami keadaan yang tersulit, tapi engkau tetap menjagai mereka sebagai biji matamu. Kalau sebentar Tuhan kami mau beristirahat, kami mau tidur. Biarlah Tuhan memberkati orang yang dicintainya pada waktu tidur. Terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya, selamat istirahat, sampai ketemu yang ada di Semarang. Tuhan Yesus memberkati.